Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyati, saya dari kelas H3 Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian harta pusaka menurut ajaran agama Islam. Berbicara mengenai ahli waris bukanlah sesuatu hal yang baru untuk kita dengar, melainkan setelah dibahas oleh para ulama terdahulu dengan menggunakan istilah lain dan hanya berlaku untuk ahli waris tertentu saja yang berada pada peringkat atau derajat kedua setelah anak, ayah, ibu, dan saudara lainnya. Hukum warisan Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada seseorang yang akan menjadi ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapanya yang akan menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan, dan harta warisan bagi orang yang meninggal tersebut. Teori-teori pembagian harta warisan menurut Hazairin. Menurut Hazairin, sesuai ketentuan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 30 dan ayat 33, tentang kewarisan terdapat sebagian ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris. Sama sekali tidak mendapatkan hak waris karena berjenis kelamin perempuan, atau keturunan dari ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Begitu pula keturunan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia, lebih dulu dari pewarisnya, terutama cucu laki-laki perempuan, keturunan anak laki-laki dan keturunan anak perempuan didiskriminasikan karena orang tuanya berjenis kelamin perempuan. Nah, seharusnya dalam ketentuan hukum kewarisan yang dikehendaki Al-Quran, para laki-laki dan para perempuan tersebut dapat diwarisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan nasab baik secara banuah maupun ukhuwah. Selanjutnya, hal-hal yang bersangkutan dengan harta pusaka. Hal-hal yang bersangkutan dengan harta pusaka yang pertama adalah zakat dan sewanya. Yang kedua, biaya untuk mengurus mayat. Nah, biayanya ini seperti harga dari kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wasiat. Jika si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, maka hendaklah dibayarkan menggunakan harta warisan tersebut. Jika sudah dibayar semua, hak tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Yang selanjutnya, pusaka di masa jahiliyah. Yang pertama adalah keturunan. Hanya laki-laki yang kuat berperang saja, perempuan dan anak-anak yang boleh mendapatkan hak ahli waris tersebut. Yang kedua adalah anak angkat. Sebenarnya hal ini telah dilarang oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Sebagaimana dikatakan bahwa anak angkat itu meskipun sudah dianggap sebagai anak sendiri, namun dia tidak menjadi mahram dan tidak berhak mewarisi ahli waris tersebut. Yang ketiga adalah perjanjian sumpah. Jika dua orang ini pernah berjanji untuk saling mempusakai, maka itu tidak sesuai dengan ajaran dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ahli waris. Nah, siapa saja sih yang bisa mendapatkan ahli waris dari pihak laki-laki ini? Simak selanjutnya. Yang pertama, anak laki-laki, yang selanjutnya cucu dari anak laki-laki, yang selanjutnya bapak, dan selanjutnya kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja, saudara laki-laki seibu saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja, saudara laki-laki bapak atau paman, saudara laki-laki yang sebapak saja, suami dan laki-laki yang memerdekakannya atau mayat. Yang selanjutnya dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan ahli waris adalah yang pertama anak perempuan, setelah itu anak perempuan dari anak laki-laki, selanjutnya ibu, selanjutnya lagi ibu dari bapak, setelah itu saudara perempuan seibu dan sebapak, saudara perempuan sebapak saja, saudara perempuan seibu saja, istri dan perempuan yang memerdekakan atau mayat. Yang selanjutnya sebab-sebab tidak mendapatkan pusaka atau harta warisan. Yang pertama adalah hamba.
orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama dia masih berstatus sebagai hamba. Yang kedua adalah pembunuh. Orang tersebut yang membunuh keluarganya tidak akan mendapatkan harta warisan dari keluarganya meski sedikit pun. Yang ketiga, murtad. Orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam. Dan yang keempat, kafir. Orang tersebut juga tidak akan mendapatkan harta warisan jika keluarganya masih tetap memeluk agama Islam atau masih tetap stay di agama Islam. Selanjutnya saya akan membahas satu contoh kasus yang ada di sekitar saya. Ada sepasang suami istri dan suaminya itu meninggal dunia akibat sakit parah. Mereka mempunyai satu orang anak perempuan dan suaminya telah meninggalkan satu rumah besar, satu mobil, dan 2 sepeda motor. Jika diuangkan menjadi sekitar 1,2 miliar dan mempunyai hutang sebesar 500 juta kepada temannya si pewaris. Sebelum meninggal, suaminya ini berpesan agar harta warisannya dibagi sesuai dengan hukum Islam. Dan pertanyaannya, apakah sang istri bisa mendapatkan harta warisannya tetapi tidak melunasi hutang suaminya tersebut? Untuk jawabannya, sang istri dan anak perempuannya harus bersedia menerima seluruh harta warisan yang suaminya tinggalkan ini, termasuk menerima utang piutangnya juga. Harta dan warisan tersebut masih bisa untuk melunasi hutang yang ditinggalkan suaminya dengan cara menjualkan sebagian harta warisan tersebut dan disesuaikan dengan jumlah hutang yang ditinggalkan oleh almarhum. Selama harta si pewaris lebih banyak dari hutangnya, maka si ahli waris wajib membayarkan hutangnya. Jadi setelah hutang suaminya lunas terbayar, maka sisa harta warisannya bisa dibagikan kepada anak dan istrinya. Itu dia contoh kasus yang ada di sekitar saya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa.